memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan penyakit burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya Ia lapisi dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berdiam di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Maka petaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga supaya engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular gadung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan penjauhan aku gunakan Dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman jangan lupa ya untuk selalu memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti pada semangat kan? Yang semangat bilang yes. Yes. Yeay. Nah adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah pada hari ini, kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita siapin hati kita duduk tenang, duduk manis, kita arahin hati kita ke Tuhan ya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Bersungguh-sungguh lagi. Haleluya.
kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, siapa yang masih tetap semangat angkat tangannya? Wah. Meskipun kakak gak bisa lihat, tapi kakak percaya adik-adik semua semangat dan Tuhan pasti melihat. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Ayo semua bangkit berdiri. Bangkit dari lantainya, bangkit dari kursinya, bangkit dari sofanya. Kita mau puji Tuhan. Nah adik-adik yuk kita mau naikkan pujian berikut ini. Tepuk tangan dulu yuk adik-adik. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Kita ulangi dari awal ya. Senin, Selasa. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus setiap nafasku. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, setiap nafasku. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Asik tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah. Adik-adik masih tetap berdiri ya, karena kita mau naikkan pujian berikutnya. Nah adik-adik, kita mau nyanyikan pujian ini, kita sama-sama belajar. Yang belum tahu bisa baca teksnya, nyanyikan bareng kakak. Yang sudah tahu nyanyi lebih semangat lagi buat Tuhan. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini. Tepuk tangan lagi yuk adik-adik. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi
Adik-adik gimana? Tadi udah muji Tuhan kan? Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik, yuk kita siapin hati kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita lipat tangan kita, angkat tangannya, terus taruh tangan yang satu lagi di dada. Yuk kita mau nyanyi sama-sama adik-adik, kita mau nyanyi tuh, ada panggilan Allah. Utuslah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan.
Tuhan, kami mau dipakai sama Tuhan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berikan hati, berikan kami telinga sebagai seorang pendengar yang baik Tuhan, supaya kami boleh mendengar apa yang boleh disampaikan oleh Kakak Tuhan, supaya semua itu boleh bertumbuh dan boleh berbuah dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berkati Kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang Tuhan mau sampaikan tersampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Kau amat baik Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik yang pinter, kakak udah lihat tadi pujian penyembahannya juga hebat. Hari-hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, karena itu memang Tuhan mau untuk adik-adik menjadi anak-anak yang kembali kepada kasih mula-mula. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau hadir dan menjamah setiap kami. Biar melalui pujian kami, Tuhan berkenan dan kami menjadi anak-anak yang kembali kepada kasih kami kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh rindu akan kehadiran Tuhan Yesus. Terima kasih ya, kalau sebentar kami mau mendengarkan pesan firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi kami, urapi Kak Eni yang akan menyampaikan firman-Mu, agar semuanya kami diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur berdoa. Amin. Adik-adik duduk lagi yang manis. Kakak mau mulai cerita. Nah adik-adik, kakak mau ingetin lagi kepada adik-adik supaya kembali ke kasih yang mula-mula. Coba katakan sama kakak sama-sama, kasih mula-mula. Nah adik-adik, apa sih kasih mula-mula? Kasih yang seperti orang yang pengennya tuh sayang sama Tuhan Yesus. Jadi gak mau berbuat dosa, gak mau berbuat sembarangan. Jadi apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kita ucapkan, dan semua yang kita lakukan, semuanya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya adik-adik. Nah, sepanjang bulan ini adik-adik sudah mendengar firman Tuhan kan? Dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan hari ini adik-adik diajar untuk kembali mengingat bahwa adik-adik harus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Katakan mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Iya pinter. Nah adik-adik, minggu pertama adik-adik kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dan diberikan kasih yang mula-mula. Adik-adik adalah murid-murid Tuhan Yesus yang dipilih, anak-anak Tuhan Yesus yang dipilih dan diberikan kasih mula-mula. Kemudian minggu kedua adik-adik juga udah mendengar cerita tentang bait Allah yang dikuduskan. Bait Allah yang dikuduskan. Iya, karena adik-adik adalah bait Allah yang Tuhan mau pakai, dan adik-adik tuh harus kudus. Supaya apa? Supaya kasih mula-mula itu tetap tinggal dalam hidup kita. Wah hebat. Kemudian adik-adik minggu kemarinnya juga pernah dengar cerita tentang orang yang pendek tuh yang dipilih Tuhan, yang menjadi alatnya Tuhan yang hebat. Siapa? Sakeus. Iya, Tuhan memilih Sakeus dan diperlengkapi, dan dia mengalami kasih yang mula-mula. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mengasihi Tuhan Yesus. Apa aja yang dia sudah ambil terhadap orang miskin, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Itu janji dia kepada Tuhan Yesus. Nah, dia menjadi berkat kan? Wah, nah adik-adik, hari ini kakak mau ingetin lagi cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang janji yang diberikan kepada adik-adik, kepada anak-anak Tuhan yang mengalami kasih mula-mula. Nah, apa sih Kak? Janji itu adalah janji untuk mengalami hidup yang kekal. Janji untuk mendapatkan surga yang kekal. Adalah janji untuk mendapatkan kerajaan surga. Nah, supaya adik-adik mengalami surga atau mendapatkan surga, atau adik-adik masuk kerajaan surga, adik-adik itu harus terus menjaga yang namanya kasih mula-mula. Kalau hari-hari ini adik-adik tidak mengalami yang namanya berjumpa dengan Tuhan, lagi ibadah
rasanya pengen main aja, nggak sungguh-sungguh. Nah itu tuh mesti kembali ke kasih mula-mula. Nah kasih yang mula-mula itu adalah waktu kita mau beribadah tuh maunya sungguh-sungguh. Waktu kita berdoa maunya sungguh-sungguh. Lagi hidup juga begitu. Tiap hari belajar juga sungguh-sungguh. Terus waktu di rumah juga taat sama orang tua sungguh-sungguh. Itu yang namanya kasih mula-mula. Kalau adik-adik mulai tidak ada merasakan yang seperti itu, Tuhan ingatkan untuk kembali kasih mula-mula. Karena firman Tuhan hari ini, adik-adik akan mendapatkan janji kerajaan surga buat adik-adik yang mengalami kasih mula-mula. Nah, ayo adik-adik coba lihat gambar berikut ini dan kakak akan memberikan penjelasannya dengan baik. Duduk yang manis, lihat ke depan. Janji Tuhan atas kerajaan surga akan diberikan kepada adik-adik yang sungguh-sungguh menjaga kasih mula-mula itu kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Wahyu 21 dan Wahyu 22. Nah, begini firman Tuhan adik-adik, begini ceritanya. Suatu hari Yohanes itu siapa? Yohanes adalah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus sedang dibuang ke Pulau Patmos. Makanya dia menuliskan kitab Wahyu yang kita baca hari-hari ini dan kita tahu tentang sorga atau gambaran sorga. Suatu hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dalam penglihatan. Penglihatan dia itu seperti melihat dengan matanya sungguh-sungguh bahwa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersinar seperti sinar matahari. Kata Tuhan Yesus, jangan takut. Dahulu aku mati tetapi sekarang aku hidup kekal. Itu kata Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan rumah sorga buat kita loh adik-adik. Lalu Yohanes melihat langit baru dan bumi baru. Ciptaan baru yang dijanjikan Tuhan. Langit dan bumi pertama serta lautan semuanya lenyap. Dan gambarannya seperti ini adik-adik. Lalu Yohanes melihat kota kudus Tuhan, Yerusalem yang baru. Kota itu turun dari surga. Kota itu indah sekali, seperti jamuan pengantin perempuan di hari pernikahannya, siap menanti bertemu mempelainya atau dengan calon suaminya. Nah, megah sekali kota itu. Lalu Yohanes mendengar suara yang keras dari tahta Tuhan, katanya, mulai sekarang Tuhan akan berdiam bersama umatnya. Mereka semua akan hidup bersama-sama. Tahu gak adik-adik, di langit dan bumi yang baru ini tidak ada lagi air mata, karena tak seorang pun menderita sakit. Tidak seorang pun akan mati, dan itu selama-lamanya. Tidak ada lagi orang yang jahat, tidak ada lagi orang yang dengki, tidak ada lagi orang yang memusuhi yang tinggal di sana. Semuanya adalah hal-hal yang damai, hal-hal yang baik adanya. Nah, hal-hal yang tadi jahat, hal-hal yang tidak baik semuanya sudah lenyap. Dan bukan hanya 1-2 hari loh, tapi untuk selama-lamanya. Lalu ada suara dari tahta berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Kalau engkau haus, datanglah kepadaku. Aku akan memberimu air hidup. Barang siapa meminum dari sungaiku, dia tidak akan haus lagi. Itu kata firman Tuhan. Suara dari tahta itu juga berkata, dunia baruku ini disediakan bagi anak-anakku, yaitu mereka yang setia kepadaku. Ingat ya adik-adik, apa yang disediakan Tuhan ini buat yang setia memelihara kasih yang mula-mula. Ingat, jadi adik-adik harus pelihara kasih yang mula-mula. Tuhan juga berkata bahwa aku akan menjadikan semuanya baru. Dan sungguh semuanya ini akan adik-adik lihat nanti. Adik-adik hanya harus memelihara kasih yang mula-mula, sayang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Siap? Nah, itu tadi adik-adik kakak sudah kasih video atau cerita tentang gambaran Yerusalem baru
yang dijanjikan untuk adik-adik. Nah adik-adik, sekarang adik-adik harus tahu Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu, sedang mengetuk pintu hati. Mari kita buka mata, kita buka telinga kita dan lihat pandang Yesus kembali kepada kasih mula-mula. Sebab janji Tuhan untuk adik-adik yang memelihara kasih yang mula-mula, yang sayangnya masih sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, dia berhak atas kerajaan surga. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan dirinya untuk membawa kita, untuk menyelamatkan kita. Makanya adik-adik harus setiap hari memelihara kasih keselamatan itu. Ya, adik-adik harus terus tahu, harus terus jaga kita itu menyayangi Tuhan Yesus, sungguh-sungguh hidup buat Tuhan Yesus dan tidak berbuat dosa lagi, karena kita adalah anak-anak yang sudah dipilihnya untuk berhak atas kerajaan surga. Katakan amin. Amin. Kalau kakak tanya siapa yang pengen tinggal di sorga, angkat tangannya sungguh-sungguh. Mama papa, mami papi, semuanya mau ya. Oke, kalau adik-adik mau, adik-adik harus buka mata, buka telinga, buka hati, dan juga seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Apa yang tidak boleh, apa yang tidak berkenan sama Tuhan, kita tidak boleh lakukan. Siap? Apalagi di hari-hari terakhir ini, Tuhan akan segera datang kembali. Tuhan akan segera datang untuk yang kedua kali menjemput siapa yang sungguh-sungguh, dan kerajaan surga itu buat adik-adik. Terus kak, kalau kita hidup di bumi terus gak dijagai Tuhan atau kita gak diberkati? Adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh hidup, adik-adik sudah mencari kerajaan surga dan juga kebenarannya, adik-adik tidak perlu khawatir. Apapun yang adik-adik perlukan, adik-adik akan mendapatkan, Tuhan sediakan. Nah, selama adik-adik hidup di bumi dan berkenan kepada Tuhan, kita terus berkenan, adik-adik akan berhak atas kerajaan surga. Nah oke adik-adik, itu janji kekekalan tadi, janji kerajaan surga buat adik-adik yang berada terus dalam kasih mula-mula. Makanya adik-adik harus sungguh-sungguh ya kalau ibadah, sungguh-sungguh ya kalau hidup sama Tuhan. Katakan amin. Mau kak, karena apa? Waktu kakak tanya siapa pengen di surga? Saya kak, sama dengan kakak. Oke adik-adik, kita belajar apa ya dari poin firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari hari ini. Oke, poin yang pertama adik-adik, kita itu harus buka mata lebar-lebar ya, melihat ya. Kemudian buka telinga, mendengar dengan sungguh-sungguh. Kemudian buka hati ya, untuk semakin percaya dan mengenal Tuhan. Oke, Tuhan siapa? Tuhan Yesus tentunya. Adik-adik harus mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini, Tuhan bisa datang kapan aja. Kakak gak kasih tahu waktunya kapan, karena memang tidak ada yang tahu. Cuman kalau adik-adik hari-hari terakhir ini, adik-adik Tuhan akan segera datang. Banyak sekali tanda yang sudah mengarah ke sana. Adik-adik harus sungguh-sungguh, harus mulai siap-siap dan berjaga-jaga. Kakak bilang apa tadi? Buka mata, buka telinga, dan juga buka hati lebar-lebar, dan untuk semakin mengenal Tuhan. Ingat pesan kakak, pelihara dan jaga kasih mula-mula. Kasih yang sayang, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang hidup lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Katakan amin. Oke. Nah yang kedua adik-adik ingat ya, yang kedua adik-adik ingat bahwa janji Tuhan Yesus kepada orang percaya yaitu hidup yang kekal. Kalau tadi kan kakak sudah gambarkan tentang surganya yang indah, surga yang mulia, surga yang damai, tidak ada lagi yang jahat, tidak ada lagi tangisan di sana, tidak ada yang dengki. Semuanya penuh dengan damai sejahtera. Nah adik-adik, bukankah semua orang pengen tinggal di sana? Karena hidup di surga bukan cuma 1-2 hari, tapi selama-lamanya. Makanya dikatakan hidup yang kekal. Jangan lupa kalau kita tidak tinggal di hidup yang kekal atau di surga, berarti kita tinggal di satunya, di neraka. Tidak mau kak. Makanya kita harus tinggal di kasih yang mula-mula. Buka hati, buka mata, telinga untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau mulai jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Siap? Yang kedua, janji atas hidup yang kekal, janji surga itu buat adik-adik yang sungguh-sungguh menjaga kasih mula-mula. Katakan amin. Amin. Kalau yang mau tinggal di surga, katakan saya mau. Katakan saya mau Tuhan. Kalau mau, adik-adik harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Apa itu kak? Kasih mula-mula.
kasih yang mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Oke adik-adik, di tahun integritas ini adik-adik, apa yang ada di dalam hatimu, coba cek. Apa yang ada di dalam pikiranmu, coba cek. Apa yang kita ucapkan nih setiap hari, coba cek. Dan juga apa yang kita lakukan setiap hari, mau belajar, mau mengerjakan PR, mau sekolah online, mau ibadah, apakah semuanya sudah sungguh-sungguh dan berkenan sama Tuhan? Apakah kita harus dimarah-marah dulu baru kita sungguh-sungguh sama orang tua? Wah, jangan sampai seperti itu ya, coba cek. Kalau semuanya sudah berkenan sama Tuhan, maka janji hidup yang kekal, janji surga yang kekal adalah menjadi bagian kita. Katakan amin. Wah, luar biasa adik-adik. Oke adik-adik, sebelum berdoa kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Katakan amin. Diulang, dibaca ayat hafalannya sampai adik tahu bahwa janji hidup kekal adalah buat adik-adik yang sungguh-sungguh. Sekarang kita mau lipat tangannya, kita berdoa, kita naikkan pujian ini sebelum kita berdoa. Dan adik-adik sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, kembali kepada sayang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siap? Yuk lipat tangannya, duduk yang manis, kita berdoa. Ayo adik-adik, kita angkat tangan kita. Kita mau nyanyi pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus sayang padaku. Terima kasih, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Terima kasih. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu tentang janji hidup yang kekal. Tuhan, ini aku anak-anak-Mu, buat aku menjadi anak-anak yang berhak atas janji Tuhan itu. Kami mau hidup sungguh-sungguh, kami mau buka mata, hati, dan telinga untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih sungguh-sungguh lagi. Agar Tuhan berkenan atas kami dan Tuhan melihat kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan. Dan kami berhak atas janji hidup yang kekal. Tuhan, aku janji untuk menjaga hidupku kudus, untuk menjaga hidupku berkenan di hadapan-Mu sampai Engkau datang kembali. Izinkan kami, izinkan aku untuk menjadi bagian anak-anak yang berhak atas janji kerajaan sorga.
Urapi aku ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang memampukan, yang menghibur, yang mengingatkan kepada aku untuk terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati Mama Papa, berkati semua anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. KNI berdoa agar semua kami yang beribadah hari ini mengalami kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang kembali kepada Tuhan Yesus, dan kami berhak atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran kami, anak-anak semua. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa, sama-sama kita berkata amin. Nah adik-adik, itu tadi firman Tuhan hari ini. Ingat ya, janji hidup yang kekal buat adik-adik yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan. Tuhan, tolong pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, silahkan beritahu papa mamanya untuk memberi persembahan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Puasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Merah putih tercinta, berkibar mewakili rasa, selalu indah dipandang mata. Indonesia tangguh di masa pandemi. Detik ini bangsa kita telah lahir. Cintaku negeri, cintaku tanah air. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Sedia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia membela negara kita. Terima kasih teman-teman. Oke adik-adik, sebelum kita pulang, sebelum kita berpisah maksudnya, kita berdiri sekali lagi. Kita bilang, ku percaya kau Tuhan, tak pernah gagal menjadikanku lebih daripada pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji
sekali lagi. Suaranya lebih kenceng lagi adik-adik. Ya kau Tuhan yang tak pernah. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Katakan menepati janjimu, menepati janjimu. Ayo adik-adik semua, orang tua, cincinnya, kokonya angkat tangan tinggi-tinggi. Terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.